Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang raja yang memiliki otoritas tidak hanya atas bangsa manusia, tetapi juga atas bangsa jin dan hewan. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal adalah kekayaannya yang luar biasa, yang melebihi segala generasi manusia setelahnya. Ketika memerintah, kekayaan Nabi Sulaiman diperkirakan mencapai 2,2 triliun US dollar jika dihitung dengan standar mata uang saat ini. Selain itu, istana Nabi Sulaiman terkenal megah dan mewah. Para arsitek dan ahli bangunan pada masa itu bahkan mampu membangun lantai-lantai transparan yang menakjubkan. Di bawahnya terdapat kolam air yang jernih. Keindahan dan kemegahan istana ini membuat Ratu Bilqis merasa takut untuk melintasi lantai-lantai tersebut. Pertanyaan mengenai sumber kekayaan Nabi Sulaiman seringkali muncul. Nabi Sulaiman adalah anak bungsu dari Nabi Daud alaihi salam dan ibunya bernama Tasyayu bin Sura. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kenabian dan kekuasaan sebagai pemimpin Bani Israel. Selama memegang peran kepemimpinan, Nabi Sulaiman menunjukkan sifat bijaksana dan tanggung jawab yang besar terhadap segala aspek kehidupannya. Cara dia menggunakan harta dan kekuasaannya mencerminkan kesungguhan dalam memikul tanggung jawab tersebut. Kisah Nabi Sulaiman yang terkenal adalah saat dia mengumpulkan seluruh tentaranya, termasuk manusia, jin, dan binatang, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20. Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang dengan alasan yang terang. Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Sikap tegas Nabi Sulaiman alaihi salam terhadap burung hudhud menggambarkan kesadaran beliau akan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harta, kekuasaan, dan prajuritnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Situs arkeologi di lembah Timna Israel telah ditemukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Erez bin Yosef dari Tel Aviv University. Situs ini diyakini sebagai salah satu sumber kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagai seorang yang memerintah kerajaan besar sekitar 3000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman diduga berhasil melakukan penambangan tembaga di situs ini. Kekayaannya diperoleh dengan memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang dari lembah Timna. Produksi tambang di situs ini diyakini berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Penelitian atas situs kuno di lembah Timna dimulai pada tahun 1964 ketika tim arkeolog mulai menggali area tersebut. Mereka menemukan jaringan terowongan yang diduga digunakan untuk menambang biji tembaga dari batuan. Temuan limbah biji hitam dari tungku tambang menjadi bukti penting bagi produksi tembaga kuno di Timna. Menurut penjelasan dari Profesor Ben Yosef, tembaga pada masa lalu merupakan sumber daya ekonomi yang sangat vital dan industri yang paling menguntungkan. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, tembaga menjadi salah satu logam yang paling dicari, setara dengan peran minyak mentah saat ini dalam perekonomian global. Dr. Muhammad Najar menjelaskan bahwa seperti ketergantungan manusia pada minyak bumi saat ini, manusia pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam juga sangat bergantung pada tembaga. Selama masa pemerintahannya yang diperkirakan berlangsung selama 39 tahun, Nabi Sulaiman alaihi salam berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar 2,2 triliun US dollar jika dihitung dengan mata uang saat ini, atau sekitar 31,272 triliun rupiah. Ini tidak mengherankan mengingat kemampuannya memanfaatkan biji tembaga yang pada masanya menjadi komoditi penting sebagaimana minyak bumi pada saat ini.
Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman ini diawali dengan menceritakan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman telah dikaruniai sebuah ilmu. Dengan ilmu itulah mereka membawa kerajaannya makmur. Setelah meninggalnya Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman pun naik tahta menggantikan ayahnya. Pada ayat yang sama, beliau diberi kemukjizatan, yaitu mampu berdialog dengan hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya dari bangsa jin, manusia, dan burung di suatu tempat. Pada saat perjalanannya mencapai sebuah lembah yang dipenuhi oleh semut, Ratu Semut yang menyadari kedatangan tentara Nabi Sulaiman berujar, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar seruan Ratu Semut itu. Kemudian beliau berdoa. Suatu ketika, Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burung, namun beliau tidak mendapati burung hudhud. Karena itu, beliau bertanya-tanya, "Saya tidak melihat burung hudhud. Apakah dia tidak hadir? Saya akan menghukumnya dengan keras atau menyembelihnya, atau dia punya alasan yang nyata dan kuat." Tidak lama kemudian, datanglah hudhud dan dia berkata, "Aku telah mendahului sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan." Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apakah kamu benar atau kamu termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Berangkatlah burung hudhud ke tempat Ratu Bilqis dan menyerahkan surat itu kepadanya. Setelah membaca isi surat tersebut, Ratu Bilqis kemudian mengumpulkan para pembesar kerajaannya dan meminta pendapat tentang tindakan apa yang harus dilakukan dengan datangnya surat tersebut. Para pembesar Ratu Bilqis kemudian memberikan jawaban. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Kami akan menaati perintahmu." Secara tersirat, para pembesar tersebut menyarankan untuk mengangkat senjata karena secara kekuatan dirasa sanggup. Namun keputusan tetap berada di tangan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kemudian menjawab, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya, melakukan pengrusakan di dalamnya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikianlah pula akan mereka perbuat yang akan dilakukan oleh para pengirim surat ini." Ratu Bilqis kemudian memilih untuk mengirimkan hadiah kepada si pengirim surat. Waktu itu belum tahu Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagai bentuk beriktikan baik. "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu." Utusan Ratu Bilqis kemudian sampai di kediaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu berujar kepada para utusan tersebut, "Apakah patut kalian menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku berupa kenabian dan kerajaan lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian, yakni keduniaan yang diberikan kepada kalian. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian itu, karena kalian merasa bangga dengan harta keduniaan yang kalian miliki." Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para utusan tersebut untuk kembali. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman meminta ratu mereka untuk mendatangi Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan mengusir mereka dari negeri mereka jika sang ratu tidak mau datang. Hal ini tertulis dalam ayat selanjutnya, "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya, dan kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan." Mengetahui Ratu Bilqis memenuhi permintaan Nabi Sulaiman,
Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para pembesarnya untuk membawa istana Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Berkatalah Nabi Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Permintaan Nabi Sulaiman ini kemudian disambut oleh jin Ifrit. Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Namun, Nabi Sulaiman menginginkan yang lebih cepat. Mendengar permintaan Nabi Sulaiman, seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia." Ketika singgasana tersebut telah berada di hadapan Nabi Sulaiman, beliau berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenalinya atau dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Saat Ratu Bilqis tiba, beliau tidak menyangka bahwa ada istana yang menyerupai istananya di Saba. Selama ini, beliau berpikir bahwa beliaulah pemilik istana terindah. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Dengan terperanjat, Ratu Bilqis menjawab, "Seakan-akan singgasana itu adalah singgasanaku." Kemudian Ratu Bilqis dipersilahkan masuk ke istana Nabi Sulaiman. Peristiwa tersebut membuat Ratu Bilqis takjub dan menyadari kekurangannya. Beliau pun memohon maaf atas kehilapannya saat ini.